Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema seperti yang terpampang di belakang ini. Ya. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kalau dalam bahasa Jawanya demikian. Soho tuan dadosaken ratu ngiras imam. Maos ing Allah kawula sarta badhe sami ngeratoni wonten ing bumi. Ini sesi yang pertama ya, nanti kita malam tanggal 25 dan tema tetap sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dari tema tadi kita mengambil suatu kesimpulan bahwa suami Tuhan Yesus Kristus ya, bagi mempelai yaitu Imam Besar Melkisedek. Sedangkan pengantin perempuan mempelainya anak domba itu ratu ngiras imam ya. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ratu ngiras imam itu posisinya di ruang maha suci ya, berjumlah 1 miliar ya, dan itu nanti bisa bertambah. Ratu ngiras imam yang berada di ruang maha suci 1 miliar itu terdiri dari hierarki 1, 5, 6, 8, 1, 7, 70, 490, satu batu untuk 2 orang. Ya, kemudian DPA, sakti, suci, suci, itu anak mantu cucu daripada hierarki 1 tadi. Kemudian Israel, 144.000 orang. Ya, itu yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi, ya, Israel yang dimeterai secara khusus oleh malaikat sang surya ya, yang keluar dari tempat matahari terbit jumlahnya 144.000 itu adalah mempelai ya. Kemudian hierarki yang kedua yaitu para nabi, para rasul dan hamba-hamba Tuhan pinunjul. Tuhan ya, panjang 2000 tahun. Ya, mereka itu mempelai. Kemudian kalau yang ruang suci jumlahnya 100 miliar. Kalau halaman sebagai umat jumlahnya triliunan, sangat banyak sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Sekarang ini semua orang yang sudah tadinya tinggal di surga itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tinggal di kapal. Ya, sejak 2 Maret 2020 ya. Kapal itu terus berkembang. Ya, tadinya berapa kalinya bumi, berapa kalinya bumi, berapa kalinya bumi, sekarang ini kapal itu sebesar Bima Sakti, ya. Sementara gerejanya Tuhan Yesus Kristus itu sebesar Jupiter atau 1,5-nya bumi. Sementara nanti mempelai dan umat dan keluarga itu didandani di surga yang dikosongkan menjadi padang gurun pengungsian. Tapi pasal 21 ayat 2 sampai 7, mari kita baca. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan suaminya. Ya, jadi pengantin perempuan itu berdandan di surga. Ya, berdandannya di surga. Yaitu seperti Yerusalem yang baru turun dari surga. Ya. Kemudian kalau kita membaca terus, nanti ada. Ya, mari dilanjutkan, dibaca saja. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis,
atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Terima kasih. Ya, jadi tadi ada mempelai, ada umat, dan ada anak. Itu halaman ruang suci, ruang maha suci. Ya, mempelai dan umat dan keluarga itu didandani di surga yang dikosongkan, ya, menjadi padang gurun pengungsian. Tadi sudah kita baca Wahyu pasal 21 ayat 2 sampai 7. Sementara penduduknya itu dipindah ke kapal. Kapal yang ngasih Tuhan tujuannya apa? Ya, tabernakel atau bait Allah atau kapal atau bahteranya Tuhan Yesus itu tempat persembunyian saat kiamat. Ya, jadi dulu namanya kapalnya Nabi Nuh, ya, 3 tingkatan, kemudian tabernakel, kemudian bait Allah, kemudian tubuh Kristus, dan pada akhir zaman itu menjadi kapal atau bahteranya Tuhan Yesus. Itu menjadi tempat persembunyian saat kiamat, saat bangsa-bangsa marah. Kita baca Mazmur pasal 27. Ayat 1 sampai 6. Aman dalam Tuhan Allah dari Daud. Tuhan adalah terang dan keselamatan. Pada siapakah harus takut? Tuhan adalah benteng. Terhadap siapakah harus gemetar? Jika penjahat-penjahat menyerang aku, makan daging, yakni semua lawanku dan musuh. Mereka sendirilah yang titir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan. Ya, jadi tadi saya katakan tadinya kapalnya Nabi Nuh, ya, kemudian tabernakel, kemudian bait Allah zamannya Daud Salomo, kemudian tubuh Kristus pada Yohanes pasal 2 ayat 21, dan kemudian pada akhir zaman bahteranya Tuhan Yesus. Itu menjadi tempat persembunyian yang aman pada saat bangsa-bangsa marah. Wahyu pasal 11 ya, nanti kita baca ya. Dan menjadi tempat persembunyian saat kiamat, saat Mesabo ya dicurahkan, terutama saat uji bokor murka Allah itu dicurahkan. Ya. Kita baca Yesaya pasal 26. Ayat 20 dan 21. Mari bangsa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah kau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati di sana. Ya, umat Tuhan itu diperintahkan untuk masuk bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Kita baca Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.
Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Kau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang dan taat bagi orang-orang mati dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, pada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan. Maka, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat, dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es hebat. Ya, jadi pada saat sangkakala yang ke-7, ya, itu secara khusus ya, 1,5 jam. Tapi antara sangkakala ke-7, meterai yang ke-7, dan Bogor yang ke-7 itu merupakan satu kesatuan ya, yang akan terjadi bersama-sama mengakhiri kiamat. Ya, Tuhan pada saat dikatakan tadi bahwa bangsa-bangsa telah marah, ya, puncak kemarahan bangsa-bangsa itu ya dalam wujudnya adalah perang Harmagedon. Dan demikian juga apa yang kasih Tuhan ayat 18 saya bacakan ulang, dan semua bangsa telah marah, tapi amarahmu telah datang. Ya, kalau manusia marah, bangsa-bangsa marah, lebih lagi Tuhan. Ya, kemarahan Tuhan itu dalam wujud meterai ke-7, sangkakala ke-7, dan Bogor ke-7, ya itu terjadi bersamaan. Tuhan menghukum semua orang yang datang di dalam perang Harmagedon tadi. Apa yang kasih Tuhan. Ya, jadi ketika bangsa-bangsa itu marah, ya, umat Tuhan itu disembunyikan, ya, oleh Tuhan masuk kamarmu, dan kasih Tuhan masuk bahtera. Nanti dari bahtera itu kemudian ya akan berjalan menuju surga yang pertama yang sudah dikosongkan tadi, yang menjadi padang gurun pengungsian, yang sekarang ini dijaga dirawat oleh para malaikat. Sana ada sendang-sendang ya, dan semua hal yang pernah kita dengar tentang padang gurun pengungsian. Apa yang masih Tuhan, tempat yang sesungguhnya itu ya di sana. Ya, kalau apa namanya taman mini kecilnya ya seperti yang kita dengar beberapa tahun yang lalu, tetapi yang sesungguhnya itu ya ada di surga. Seperti kita sering mendengar tanah Kanaan, tetapi tanah Kanaan yang surgawi itu bukan di tanah Palestina, tetapi itu adalah di surga. Dan demikian juga padang gurun pengungsian itu kan di tempat-tempat kita sering dilatih, tetapi yang sesungguhnya itu ada di surga. Yang sekarang ini disiapkan ya dijaga para malaikat yang nanti akan menjadi tempat untuk mendandani ya umat yang menjadi undangan untuk mendandani ya keluarga dan untuk mendandani mempelai. Sana nanti akan dihias, akan berdandan, akan berpakaian ya. Sementara mempelai akan berpakaian ya dengan pakaian yang kilau-kilauan dan yang putih bersih. Itulah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Sana nanti kita akan menyempurnakan ya kebaikan kita dengan kesempurnaan, yaitu kasih, Bapak yang kasih Tuhan ya. Sementara kalau tadi dikatakan mempelai itu turun dari surga, kemana dia? Ya, langit baru dan bumi baru yang namanya beberapa saat sudah saya sampaikan, itu namanya Kepler ya, Kepler 452. Kepler 452b itu jaraknya dari bumi 9,5 triliun kilometer ya. Kalau naik pesawat
ruang angkasa tuh 30 juta tahun untuk sampai ke sana. Ya, untuk sampai ke Kepler tadi. Apa yang Tuhan. Itu suatu tempat yang memang sudah disediakan Tuhan. Dan ada orang, ya, ilmuwan tentunya yang diurapi Roh Kudus untuk melakukan penyelidikan, dan Tuhan membukakan tabir atau rahasianya. Dan biasanya itu dinamai oleh penyelidiknya yang menemukan. Tapi itu adalah milik Tuhan, penciptaan Kepler tadi bukan, ya. Karena manusia itu memang mendapatkan murahan untuk memberi nama, ya. Seperti Adam itu diberikan kuasa untuk memberi nama binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nah sekarang kita akan fokus pada yang 1 miliar, ya, yang berada di ruang Maha Suci, mempelai wanita Tuhan Yesus. Mempelai wanita itu ratu ngiras imam. Yang ratu ngiras imam itu akan memerintah sebagai raja di bumi, ngeratoni wonten ing bumi. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya, kalau mempelai wanitanya itu dikatakan ratu ngiras imam, ya, maka Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga, Wahyu 19 ayat 16 mengatakan mempelai pria surga Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan di sana pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja, Tuan di atas segala tuan, King of Kings, ya, King huruf besar, of King huruf kecil, tapi S artinya rajanya banyak, ya, Lord of the Lords, S-nya. Bapak ini ngasih Tuhan, ya. Kita baca Wahyu 5 ayat 10 dalam bahasa Inggrisnya, tolong, ya. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. And has made us. Made itu kan membuat, ya, membuat. Jadi Tuhan itu membuat. Itu kata yang sama dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 7. Tolong, ya, ya. Kejadian 1 ayat 1 dan 7. Ayat 1 dulu. Ya, bahasa Indonesia dulu. Allah menciptakan langit dan bumi, tak isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langsung. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atas. Dan jadilah demikian. Ya, kemudian ayat 7 itu dibaca bahasa Inggrisnya. And God made the firmament and divided waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and was so. Ya, and God made the firmament. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan menjadikan langit, bumi seisinya, dan manusia itu selama 6 hari. 6 hari itu kalau menurut peta zaman, ya, itu 6.000 tahun. Ya. Karena di dalam menjadikan atau menciptakan itu bukan cuma Allah itu bersabda kemudian langsung muncul. Tidak. Tidak demikian. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Setiap jenis atau setiap kelompok itu terdiri dari ribuan atau miliaran item dicipta dalam waktu 1 hari atau 1.000 tahun. 1.000 tahun itu sama dengan 365.000 hari. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tuhan itu menciptakan satu kelompok dan itemnya itu banyak sekali. Kita akan baca Mazmur 8 ayat 3.
jika aku melihat langit buatan jari, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ya, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Jadi Allah itu bekerja dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Kita baca Mazmur 19 ayat 1. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Itu pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, jadi Tuhan itu bekerja dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Apa yang kasih Tuhan? Kan Allah berfirman, kemudian ujuk-ujuk muncul. Bukan demikian cara Tuhan bekerja. Ya, bukan demikian. Tapi setiap ya satu hari 365.000 hari itu Allah tuh bekerja terus menerus. Apa yang kasih Tuhan? Tangan Allah atau jari-jari Allah mengerjakan bumi seisinya. Saya ambil apa namanya tidak semuanya ya. Hari ketiga itu Kejadian 1 ayat 11 sampai 13, segala jenis tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan dikerjakan oleh tangan Tuhan Allah dan jari-jarinya Allah selama 1000 tahun. Apa yang kasih Tuhan? Ada berapa jenis tunas pohon-pohon yang berbiji, kemudian pohon-pohon yang berbuah, yang berbiji. Kita kan tidak bisa menghitung. Kita kan cuma yang ada di Jawa dan ada di sekitar Jogja ya. Salak pondok, mangga, rambutan, kadang ada buah naga dan lain-lain. Tuhan. Tapi yang ada di seluruh muka bumi itu kan jumlahnya banyak sekali. Apa yang kasih Tuhan? Nah, itu dikerjakan dalam waktu 1 hari, atau dalam waktu 1000 tahun, atau dalam waktu 365.000 hari. Kalau 1 hari 1 jenis, berarti ada 365.000 jenis. Apa yang kasih Tuhan? Bahkan kan jumlahnya itu banyak sekali. 1 hari ya, hari-hari kita ini tentu membuat beberapa ya, sampai jumlahnya itu mencapai ratusan ribu. Kemudian pada hari keempat ya, Kejadian 1 ayat 14-19, matahari, bulan, bintangnya banyak sekali ya, itu dikerjakan tangan Tuhan dan jari-jarinya Tuhan selama 1000 tahun. Kemudian hari kelima Kejadian 1 ayat 20-23, segala jenis burung ya yang berterbangan melintas cakrawala, segala binatang laut dan binatang yang berkeriapan dalam air itu dikerjakan oleh tangan dan jari-jarinya Tuhan selama 1000 tahun ya. Kemudian kita akan langsung ya ayat 1. Segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata, kemudian manusia menurut gambar dan rupa Tuhan, rupanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu diciptakan selama 1000 tahun. Ya, pembagiannya kita tidak tahu persis. Untuk binatang-binatang liar, ternak, dan segala binatang yang melata ini mengambil waktu berapa persennya, dan manusia itu berapa persennya ya, belum kita tanyakan. Kita akan membaca Kejadian pasal yang kedua ayat 5-7. Belum ada semak apapun di bumi, timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu
dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu jadi makhluk yang hidup. Ya, jadi manusia pun tidak dibentuk ya hanya dengan ucapan firman. Jadilah manusia, tidak demikian. Tetapi tangan dan jari-jarinya Tuhan itu mengerjakan. Apa yang kasih Tuhan? Ciptakan selama 1000 tahun bersama-sama dengan binatang-binatang yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, Tuhan menciptakan manusia dari lumpur, ya. Karena tadi kan dikatakan ada embun, ya, ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Jadi buminya itu agak basah, hingga debunya itu debu yang mengandung air seperti lumpur, seperti apa namanya tempung, ya. Karena kasih Tuhan, ya. Tuhan menciptakan manusia itu dari lumpur, jadi agak kelet-kelet basah begitu, membuat kulit, otot, tulang, pembuluh darah, urat nadi, rambut, dan membuat organ-organ vital. Organ vitalnya manusia itu ada otak, kemudian jantung, liver, ya, ginjal, dan paru-paru. Sementara ada 14 sistem ya dalam tubuh manusia. Bapak yang kasih Tuhan, ada 14 sistem. Dari sistem tadi ada satu organisme yang besar, kemudian ada sistem tubuh, ada organ tubuh, ada jaringan tubuh, ada sel-sel tubuh, seperti yang diajarkan kepada kita, yang puncaknya disampaikan dalam GRT Conference. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dari pembacaan Kejadian 2 ayat 5 sampai 7 tadi, Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, dari dust. DUST itu dibacanya tetap dus ya, dari dus, yaitu debu, partikel padat yang sangat kecil. Biasa orang menyebut abu atau serbuk atau lebu atau duli ya. Itu jadi tanah yang sudah dibasahi embun. Apa yang kasih Tuhan? Jadi bukan tanah kering bukan, tetapi debu yang tadi ada embun turun membasahi bumi. Apa yang kasih Tuhan? Kemudian setelah manekin manusia yang awalnya laki dan perempuan tersebut ya sudah selesai, sudah terbentuk, maka Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu membuat seperti patung. Ya, seperti kalau untuk pelajaran apa namanya biologis itu gambar manusia seutuhnya. Dengan kalau manekin kan cuma selongsongnya saja. Ya. Tapi kalau apa namanya kita melihat seperti di kantor itu ada, itu agak lengkap. Itu tidak seperti itu juga. Karena begitu dahsyat ya, manusia itu diciptakan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan sudah bayangkan satu lembar persatu lembar rambut yang nggak tahu tadinya tentunya namanya bukan rambut ya, pasang sama Tuhan di kepalanya. Kalau di sini nggak boleh tumbuh panjang, kelek nggak boleh tumbuh panjang. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian tulangnya berbeda-beda, kulitnya juga berbeda-beda. Kulit untuk lutut kaki beda dengan kulit untuk muka. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan mengatur sedemikian rupa begitu dahsyat. Itu membutuhkan waktu 1000 tahun bersama-sama dengan binatang-binatang liar, ya binatang apa namanya ternak dan binatang melata. Kalau binatang yang di darat dan di air kan sudah di depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kita akan membaca Yehezkiel pasal 37. Ayat 1 sampai 14, akan cepat saja. Bangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang.
Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu keliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepada, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Menjawab, ya Tuhan Allah, kaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepada, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tubuh padanya, dan kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepada, bernubuatlah kepada nafas hidup, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah pada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berebuslah dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, jika mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu perkara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umat dari dalam, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat dari dalam. Aku akan memberikan rohku ke dalam jika kamu kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanah, dan kamu akan mengetahui bahwa aku yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini bicara tentang kebangkitan Israel. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kalau manusia itu dicipta dari debu tanah yang sudah dikasih basahi dengan embun, ya, maka kebangkitan Israel itu bukan dari debu tanah, tetapi dari tulang-tulang kering, sesuai dengan kutuk atau kondisi mereka, ya, kondisinya Israel yang mengakui bahwa kondisinya itu seperti tulang-tulang kering hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Tuhan Allah yang menciptakan roh manusia. Kita akan baca ya Zakaria pasal 12 ayat 1. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ya, jadi yang menciptakan roh dalam diri manusia itu adalah Tuhan. Ya, yang menciptakan roh di dalam diri manusia itu adalah Tuhan. Jadi ketika dari manekin tadi dihembuskan ke dalam hidungnya, hembusan Tuhan itu hembusan rohnya Tuhan. Maka manekin atau apa namanya boneka atau mungkin bisa dikatakan patung dari ibu tadi hidup sama isi Tuhan. Karena apa? Karena roh Tuhan. Kita baca Mazmur 104. Ayat 29 sampai 30. Apabila engkau menyembunyikan wajah, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim roh, mereka tercipta. Engkau membaharui muka bumi. Ya, jadi yang menentukan hidup matinya manusia itu adalah roh Tuhan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Ya, manusia itu mengalami satu goncangan yang dahsyat. Ya, kalau Tuhan tidak menampakkan wajahnya. Ya. Kemudian apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Tapi apabila engkau mengirim rohmu,
mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Itulah sebabnya kita ini melaksanakan PM, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita melaksanakan PM supaya kita ini tercipta, ya, dari zaitun liar menjadi ratu miras imam, diciptakan, made, membuat, menjadikan. Karena itu bukan satu pekerjaan yang ujuk-ujuk, tetapi Bapak Ibu Tuhan, suatu proses yang sangat panjang sekali. Kita baca Ibrani 13 ayat yang 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah pada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Oh, Kita mempunyai suatu mesbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang dalam, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. makasih. Ya, beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita ini bersekutu dengan korban Kristus, sekalipun kita harus datang pada Tuhan di dalam kehinaannya. Ketika dia salib itu, dia tuh sangat hina sekali. Katakan begitu buruk rupanya, bukan lagi seperti manusia, bukan seperti anak manusia. Karena dia tuh ing ngatasé Gusti Allah, ditelanjangi bugil, kemudian dihukum mati karena dituduh ya berdosa pada hukum Taurat dan bait Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangankan jika matiannya, lahirnya saja gak begitu hina, ya, kan di kerajaan atau di istana, sehingga orang Majus salah sangka, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi suatu tempat di mana dia nanti akan menjadi gembala umat manusia, itu dia dilahirkan kandang Bethlehem, ya, taruh di palungan, bungkus dengan kain lampin, dan beberapa saat kemudian dia pindah ke rumahnya Pokok Isai, yaitu rumahnya Raja Daud yang di kampung Bethlehem. Bapak yang kasih Tuhan, pada peristiwa dan kejadian-kejadian tersebutlah kita ini harus bersekutu. Kita baca Ayub 38. Ini agak panjang, ya. Ke Alkitabnya masing-masing, ke HP-nya, ya, supaya saudara bisa melek. Ya. Ayub 38 ayat 1. Terusnya. Jawab Tuhan kepada Ayub, kuasaan Tuhan alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan urusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Beritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya?
Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Ya, sampai itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Ayub itu dalam pencobaan atau pengujiannya, ya tengah-tengah prosesnya itu karena ya para muridnya itu yang membuli, ya, dan yang menghakimi dengan semena-mena. Kamu tidak mungkin mengalami hal seperti itu kalau kamu itu bukan orang berdosa. Padahal kan di depan Tuhan sudah pamer sama, ayo fokus sama firman. Yang nangis biar diurusi orang tuanya. Ya, nanti kalau kita masuk Pentakosta akan banyak terjadi peristiwa-peristiwa. Sekolah minggunya akan sangat banyak lagi pating celengar, pating jelerit. Saudara harus fokus dengan tugas masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Ayub akhirnya menjadi berbantah-bantah. Kemudian akhirnya Tuhan itu menanyai Ayub, namun demikian sambil juga menunjukkan kepada murid-muridnya, ya, kondisinya Ayub itu seperti apa. Seolah-olah Tuhan bertanya, ya, bahwa Ayub itu tahu semuanya ketika Tuhan itu menciptakan. Karena waktu itu kamu sudah ada. Dan supaya murid-muridnya itu tahu apa yang kasih Tuhan, ya, kesalahannya. Kemudian saya dikatakan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak sama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak. Itu maksudnya kita Tuhan itu menciptakan langit, bumi seisinya. Bintang fajar itu, ya, itu menunjuk pada Lucifer. Kemudian bersorak-sorak bersama-sama, bintang fajar bersorak bersama-sama itu berarti kan banyak malaikat, ya. Kemudian dan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14 mengatakan demikian. Berarti pada waktu itu sudah ada yang namanya bakal manusia. Rohnya manusia itu sudah diciptakan. Pada waktu Tuhan itu, ya, menciptakan langit bumi seisinya. Apa yang kasih Tuhan, ya, penciptaan malaikat. Kemudian alien yang tinggal di Mars, ya, dan jiwa roh manusia itu waktunya bersamaan. Namun demikian penciptaan jiwa roh manusia itu beberapa tahap. Bukan cuma sekali saja, tapi berkali-kali. Apa yang kasih Tuhan, sampai memenuhkan bumi. Apa yang kasih Tuhan, bahkan memenuhkan, ya, bumi dari generasi, ada yang mati, ada yang lahir lagi, ada yang mati, ada yang lahir lagi. Tuhan itu menciptakan jiwa roh manusia itu berkali-kali. Tapi pada penciptaan yang pertama, kita perhatikan, ya, itu di situ tuh ada Bapak Ayub, ya, sesuai dengan Ayub 38 ini. Bapak Ayub itu dicipta pertama-tama jiwa rohnya, dan bukan Bapak Ayub saja, tetapi banyak sekali. Bapak yang kasih Tuhan, baca lagi. Ayat 8. Ya. Siapa telah membentuk laut dengan pintu, ketika membuat keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh kau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang tidak akan dihentikan. Maka dalam hidupmu engkau menyuruh datang hari wajar kau tunjukkan tempatnya memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dibebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dibentaikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan tangan yang diacungkan. Ataukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah kau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau kau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya karena ketika itu kau telah lahir dan jumlah hari-hari telah banyak. Ya, sampai di situ dulu. Ketika Tuhan itu menciptakan semuanya, katakan engkau itu sudah lahir dan hari-harimu itu sudah banyak.
Jadi bukan lahir ketika Tuhan menciptakan langit bumi seisinya, tetapi sudah lama diciptakan bersama-sama dengan Lucifer dan para malaikat, alien, dan roh jiwa manusia. Bapak yang kasih Tuhan, itu sudah diciptakan roh dan jiwanya sebelum dunia ini dijadikan. Nah, yang pertama itu, Bapak yang kasih Tuhan, yang nanti akan dipilih menjadi jemaat sulung, yang akan dipilih, dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak yang kasih Tuhan, tentunya itu satu proses yang panjang sekali. Nah, barulah badannya itu dibuat dalam Kejadian pasal 1 pada hari yang ke-6 menjelang hari ke-7, ya, 6.000 tahun bersamaan dengan binatang-binatang liar, ya, dan binatang melata dan binatang lainnya tadi. Bapak kasih Tuhan, itu baru itu dibuat padaknya, badannya, tapi jiwa rohnya itu sudah ada bersama Tuhan dalam banknya Tuhan. Tapi ketika menghembuskan, kan kita juga tidak tahu prosesnya seperti apa. Allah itu Maha Kuasa. Dihembuskan, ya, napasnya Tuhan ke hidungnya Adam, ya, maka dan istrinya, maka mereka itu menjadi manusia yang hidup. Apa yang kasih Tuhan. Jadi di dalam Ayub 38 ayat 7 itu ada jiwa rohnya manusia sudah, tapi dia tidak punya tubuh. Sementara apa namanya rancangan Tuhan itu bukan seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan tuh menghendaki segala sesuatu yang nyata, yang fakta, ya, yang fakta, yang nyata, bukan semuanya astral, bukan semuanya jiwa roh. Bapak yang kasih Tuhan. Dan atas semuanya itu tentu Tuhan punya rencana yang maha sempurna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Tadi dikatakan, tentu engkau mengetahuinya, karena ketika itu engkau telah lahir, ya, jiwa rohnya Ayub itu sudah lahir bersama-sama, ya, ayat yang tadi bersama bintang fajar dan teman-temannya, sama para alien yang ditaruh di Mars dan anak-anak Allah, yaitu tadi dikatakan dalam Roma 8, ya, ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Jadi penciptaan manusia itu bukan berhenti, maksudnya bukan dimulai pada Kejadian pasal 1, tidak, tetapi jauh sebelumnya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya, roh manusia itu sudah ada. Ya, roh manusia itu sudah ada. Kita baca lagi dari Ayub 21 tadi, ya, ayat 38, ayat pasal 38 ayat 21. Ayat 21, tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpancar, tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru untuk memberi hujan ke atas tanah mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, mengangkat gurun dan belantara, dan menumbuhkan rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan akhirnya titik air? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku? Atau dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas kata bintang kartika dan bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan bintang bulburuj pada waktunya dan memibit bintang hidup dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya di atas? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan jika banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu, ya. Ya, ini ketika kita dilatih hikmat marifat, ya, kita tuh harus bisa memerintahkan alam raya, harus memerintahkan, ya, air, kilat, buruh, hujan, dan lain-lain. Dan mereka itu berkata,
ketika kita perintahkan berkata ya, itu menunjuk kepada hikmat marifat. Bapak Ibu sedang Tuhan. Ya. Manusia yang pertama jiwa rohnya diciptakan itu nanti menjadi jemaat sulung, ya, menjadi mempelai. Tentang bilangannya ya, apakah jiwa roh mereka itu diciptakan semuanya pada satu peristiwa atau ada yang dari sini atau ada yang dari sini atau yang dari sini, itu nanti ya belum kita tanyakan kepada Tuhan. Tapi paling tidak kita tahu ya bahwa orang-orang yang diciptakan pertama itu adalah orang-orang yang dalam hidupnya nanti menjadi orang yang saleh. Jikalaupun dia itu jatuh dalam dosa, maka ada satu kekuatan untuk mengalami P4. Ya, orang benar itu jatuh 7 kali dia bangun. Tapi orang fasik itu begitu jatuh langsung gelangsaran di dalam beceknya lumpur dosa. Tidak ada niat untuk bertobat. Apa yang kasih Tuhan? Kita baca Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, Tuhan mengatakan kepada Yeremia, sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, ya, artinya sebelum, maksudnya demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, itu Yeremia itu sudah ada. Bahkan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, sudah disisih. Sisihnya ada diasingkan. Kamu nanti menjadi nabi Tuhan. Kuduskan itu berarti ada kelompok yang banyak sekali. Ya, yang mereka itu nanti pada akhirnya masuk ke dalam kandungan ibunya. Tapi kepada Yeremia itu Tuhan sudah menetapkan, dikuduskan, disendirikan, diasingkan, kamu nanti akan menjadi nabi Tuhan. Itu kata Tuhan kepada Yeremia ketika Yeremia itu ketakutan waktu dipakai oleh Tuhan. Ya, karena menghadapi ganasnya orang Yahudi, menghadapi ganasnya kerajaan selatan yang sebentar lagi akan buang ke Babel, itu waktu 70 tahun. Yeremia itu tahu betapa ganasnya rajanya, para pejabatnya, sampai rakyatnya. Artinya itu ganas di dalam hal apa? Melawan Tuhan. Dalam hal pemberhalaan, penyembahan berhala, dan kejahatan-kejahatan. Nah, Yeremia itu takut. Nah, Tuhan kasih tahu, tidak usah takut. Ya, sebelum kamu tuh ada dalam rahim ibumu, aku sudah kenal kamu, Yeremia. Berarti di luar kandungan ibunya, Yeremia itu orangnya berani. Tapi ketika dia tuh sudah besar, berada dalam tubuh darah daging, dia menjadi takut. Nah, kemudian Tuhan ingatkan masa lalunya ketika dia tuh masih di dalam alam roh. Ya, demikian. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Pertanyaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, berkat itu sudah disediakan dalam surga. Itu 7 perkara. Kuasa, kekayaan, hikmat, marifat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Ya, ayat 4. Sebab di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum kejadian pasal 1 itu, Allah itu sudah memilih kita, berarti kita sudah ada. Ya, kita ini sudah ada. Ya, jiwa roh kita, Bapak Ibu Tuhan, bersama dengan para bintang fajar dan bersama malaikat-malaikat lainnya, bersorak-sorak ketika Tuhan itu menciptakan langit bumi seisinya. Giliran pada hari yang ke-6, ya, selama 1000 tahun menciptakan binatang-binatang yang tadi sudah kita baca. Kemudian tidak tahu berapa persennya dari 1000 tahun tadi, Tuhan itu menciptakan manusia dari lempung, bukan dari debu kering. Kering itu tidak bisa dibentuk. Ya, itulah sebabnya diturunkan embun menjadi debu tadi, menjadi basah, menjadi tanah liat, menjadi lempung. Ya, Bapak yang ngasih Tuhan, dibentuk. Ya, caranya membentuk seperti apa? Ya, itu masih rahasia. Tuhan. Nah, kepada
manekin atau patung lengkap tadi yang adalah Hawa dan istrinya. Kemudian Tuhan itu menghembuskan napas hidup, menghembuskan roh ke dalam hidungnya, sehingga manusia pertama itu menjadi ya manusia yang hidup. Tadi dikatakan dalam Mazmur 104, kalau Tuhan itu mengambil rohnya, manusia itu mati binasa. Tapi ketika Tuhan itu mengirimkan rohnya, maka tulang kering pun bisa hidup kembali. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, berarti ya kita itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dalam banknya roh, kita pernah diceritain sama Tuhan Yesus ya. Jadi dalam banknya roh itu manusia itu seperti benih yang ditaburkan, ya, benih yang ditaburkan. Kemudian dalam pertumbuhannya tuh ada beda-beda. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang lebih tinggi lagi. Nah, pada waktu itulah Tuhan tuh memilih pilihan di atas pilihan. Apa yang kasih Tuhan, ya, memilih pilihan di atas pilihan. Pertumbuhannya tuh beda-beda. Seperti cambah yang di apa namanya kedelai atau biji apapun yang ditaburkan ya di dalam kesemaian itu ibunya tuh beda-beda. Ya Tuhan tuh memilih apa yang kasih Tuhan umat pilihan. Ya, yang nomor satu itu Israel. Ya, nomor satu itu Israel, kemudian Goyim. Itu pun orang ini kok jadi Israel, orang ini kok jadi Goyim. Itu ada sejarahnya. Ya, saya tanyakan kalau boleh besok saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi kita itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Tujuannya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Tujuannya kita tuh dipilih, kemudian diturunkan ke bumi. Tujuannya itu supaya kita itu menjadi kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Itu berarti apa? Berarti dijadikan mempelai. Kalau Efesus pasal 5 ayat 6 itu, pengantin itu berdiri di hadapan Tuhan tanpa cacat celah, tanpa kerut-merut. Itu yang dipilih Tuhan dari persemaian yang tumbuhnya macam-macam tadi, pilih yang unggul, yang tumbuhnya paling bagus. Ya, supaya kudus tak bercacat celah di hadapannya. Itu kan sempurna. Siapa itu sempurna? Mempelai. Berarti kita ini sudah dilihat oleh Tuhan jauh sebelum dunia itu diciptakan. Dengan tujuan apa? Bukan dengan tujuan supaya kita kaya raya. Bukan dengan tujuan supaya kita punya jabatan tinggi. Bukan dengan tujuan supaya kita punya uang yang banyak. Tetapi tujuannya ya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu Efesus 5 ayat 25 dan seterusnya mengatakan demikian. Apa yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu pertama-tama memilih orang-orang yang akan nanti masuk ruang Maha Kudus. Kemudian ruang suci, kemudian halaman. Saudara membaca Keluaran pasal 40 ya. Jika semua benda tabernakel itu sudah jadikan ya, Harun dan semua yang membantu Bapak yang kasih Tuhan, maka ketika masuk itu, yang pertama masuk itu tabut perjanjian, kemudian dipasang tirai, kemudian dipasang meja roti, pita emas, mezbah, dan dipasang kemah, dan dipasang mezbah kurban bakaran, jana pembasuhan, kemudian dipasanglah gerbang. Jadi yang dipilih pertama itu siapa-siapa yang akan masuk menjadi mempelai Tuhan. Itu Tuhan tuh sudah lihat jauh sebelum dunia ini dijadikan. Dan kalau kita ini diturunkan pada abad yang ke-20, Bapak yang kasih Tuhan, tahun 1900 sekian begitu, itu Tuhan tentunya punya rencana. Apa yang akan menjadi tugas kita itu sudah ditetapkan, tertata rapi, teratur sempurna, atur oleh Tuhan di dalam dewan musyawarahnya Tuhan. Dan proses apa yang harus terjadi atas hidupnya orang itu, Tuhan sudah menetapkan. Kemarin ya, beberapa hari ini, Tuhan, saya ini apa memang diciptakan sejak kecil menjadi orang miskin? Ya, diciptakan menjadi orang miskin. Tujuannya ya supaya kamu pikul salib setiap hari, supaya menjadi tokoh anti fasilitas garis keras dan menjadi budak rodi bagi pembangunan bait Allah.
orang sugih, wong sugih itu angel. Ya, anak muda yang kaya raya itu Matius 19 itu ya, ya semua hukum Taurat sudah harus dilaksanakan. Ya. Tapi ketika suruh mempersembahkan hartanya diberikan kepada orang miskin, kemudian kamu ikutlah aku jadi muridku. Dia menjadi sedih dan akhirnya mundur. Ya. Jadi jalan hidup saya yang sejak kecil bertulo-tulo, ya, sengsoro, apa bagi Tuhan, ketika wirana sing berarti, ya cuma datang ke tempat pencatatan kita itu, banyak Tuhan. Hari ini, ya, tadi jam 6 itu ada pernikahan. Kita dari sekali, saya tidak akan selesai, pasal 10, ya. Bapak ini masih Tuhan. Tuhan tuh mengatur. Oh, kamu nanti akan jadi ini. Kamu nanti itu. Terus kemudian itu kamu nanti jadi pengerja, pendeta, kemudian masuk hierarki. Semuanya itu sudah diatur Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Semuanya itu sudah diatur Tuhan. Dan kalau sudah itu memang kita ini pilihan. Kita tidak bisa minggat. Kita tidak bisa tergeser. Pokok saudara setia dan teguh, tegak tercacat di pintu tirai. Semuanya itu sudah diatur Tuhan secara teratur, sempurna, rapi, tertata. Ya. Hari ini kamu akan pegang uang sekian. Hari ini kamu akan pegang uang sekian. Hari ini kamu tidak pegang uang. Besok tidak pegang uang. Besok tidak pegang uang. Besok tidak pegang uang. Itu sudah diatur sama Tuhan. Kata kasih Tuhan. Setiap hasta, setiap jengkal dari hidup kita itu diatur sama Tuhan. Kadang-kadang ya kita punya uang sedikit, tapi Tuhan kemudian suruh Nabi Elia datang, ya, supaya saudara itu berkorban. Terus menerus panjang umur kita, Tuhan. Kalau kita ini memang pilihan di atas pilihan, pada waktu kita disemai, persemaian itu, dan kita melihat Tuhan melihat kita itu menonjol, maka saudara akan menjalani proses yang berat. Tapi kalau kita ini biasa-biasa saja, pada umumnya yang nantinya akan masuk menjadi orang halaman, orang yang triliunan tersebut, ya proses kita tidak terlalu berat. Proses kita tidak terlalu berat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, tidak terlalu berat. Jadi, saya ulangi. Kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Padahal dunia dijadikan kan Kejadian pasal 1. Kita pada hari yang ke-6. Nah, kita sudah ada tuh di mana? Ya, roh kita tuh sudah ada. Dan di sana itu kita tuh sudah dipilih Tuhan. Tuhan tuh tahu. Saya tidak menyebut nama satu-satu, tetapi ya kita, kalau sudah bertekun sampai akhir, ya itulah dia. Bapak yang kasih Tuhan. Kita tuh sudah dilihat, kita sudah dipilih. Ya, kita sudah dipilih. Dan barusan karena Tuhan itu hampir pagi, siang, sore, petang. Ya, bukan berarti apa-apa untuk menguji, untuk mencobai. Nah, saya itu kalau Tuhan, saya sudah siap-siap. Sudah siap-siap untuk menjawab ujian-ujian tersebut. Jadi saya tanya, Tuhan, kalau Indonesia itu dipakai Tuhan, kuotanya saja 60%. Ya, luar negeri dengan 5 benua 40%. Yang dari luar negeri itu memang punya guru-guru itu wayune pol tinggi, turunnya bangir. Mereka tuh rata-rata ratu ya pada zamannya. Ada yang ratu kampus, ada yang ratu kecantikan, ratu ini dan sebagainya. Nah, kita yang orang Indonesia ini kok pendek, ireng, pesek. Kasih yang tinggi kayak apa. Tapi rata-rata kan pendek, ireng, elek. Saya tanya tujuannya apa? Dan saya bedek-bedek sendiri. Apa tujuannya? Ya, kalau nanti kita tuh cantik kayak orang Yunani itu, ya, nanti disihir sama malaikat. Malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh. Kejadian pasal 6 itu kan karena melihat bahwa anak-anak manusia itu apa? Cantik. Cantik. Orang Yunani itu cantik. Cleopatra. Ratu Mesir itu bukan orang Mesir,
Tapi dia tuh orang Makedonia, orang Yunani. Namanya orang Yunani ya jelas putih, resik, dhuwur, ayu, sifatnya biru. Apa masih Tuhan? Lah, Jadian pasal 6. Nah, kita ini sama Tuhan tuh dibikin rupanya sedengan. Ya toh? Tuhan punya tujuan. Karena Tuhan memang mau pakai kita. Supaya kita itu tidak, apa namanya, disir malaikat yang jatuh. Tahu saudara disir? Tahu enggak disir? Disir itu artinya diincer, disenengin sama malaikat yang jatuh. Ya Bang Ipan ini ngesir sopo gitu ya. Kok sing kok sir ya. Ketok kabeh kok ngarep. Ya, baik itu ngasih Tuhan. Maka kita ini diciptakan, ditaruh di tempat apa? Tropis. Ya toh? Tempat yang panas itu biasanya tumbuhannya ya, nah, kalau tempat dingin kan mencari matahari, makanya tumbuhnya tinggi lah kawan itu kok yang matahari makanya kecil ireng pesek. Tapi dengan tujuan apa? Supaya rencana Allah pada akhir zaman ini tidak menjadi apa? Gagal. Apa yang kasih Tuhan? Tuhan itu sudah mengatur. Kamu nanti akan lahir di sini, kamu akan lahir di sini, kamu akan menjadi bangsa ini. Itu sudah ditetapkan Tuhan. Mari kita baca. Mazmur 87 ayat 1 mulai. Sion, kota Allah. Disebut Bani Korah suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, nah, kota Allah. Sela. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bukan Filistea, Tirus, dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Ya, Tuhan itu mengenal Rahab. Ya, Tuhan itu mengenal Babel. Cinta antara orang-orang yang mengenal Tuhan. Kan? Bahkan Filistea, Tirus, Ethiopia ditetapkan. Ini dilahirkan di sini. Kita kan tahu Ethiopia itu orangnya tinggi banget. Ya, kuat. Dan terus. Tapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan dia yang maha tinggi menegakkan. Ya, orang-orang yang akan masuk di dalam kota Sion, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Ada yang ditaruh di sini, ada yang ditaruh di sini, ada yang ditaruh di sini. Nah, 60% dari hierarki satu itu dilahirkan di Indonesia. Kan tentu punya tujuan. Dengan kuota 60% dibanding 40 kan kuat. Ya toh? Untuk mengendalikan hierarki, untuk mengendalikan mesabo. Bapak yang ngasih Tuhan nemu demikian. Tuhan dari yang 60% itu dilahirkan di Indonesia. Ya, dilahirkan di Indonesia. Bapak yang ngasih Tuhan. Dengan tujuan apa? Supaya kepanasan, gereng, pendek, cilik, sehingga raiso kemayu. Ya, kayak orang Yunani. Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa? Saya mendengar jemaat itu naik dhuwur sithik, ganteng sithik, pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi bintang film. Dhuwur sithik, ayu sithik, pengen jadi pragawati. Dhuwur sithik, ayu sithik, pengen jadi apa? Ya, pengen jadi artis. Hanya di Surabaya ada. Ya, lain-lain tempat juga ada. Dhuwur sithik, ayu sithik. Kita enggak mikir hierarki, enggak mikir kerajaan surga, yang penting terkenal, uangnya banyak. Tuhan. Kalau dia tuh dikasih Tuhan, nanti Tuhan akan gagalkan. Katanya si Tuhan. Kalau dia itu dikasih Tuhan, dia akan digagalkan dengan cita-citanya yang akan bagi Tuhan mencela namanya perempuan-perempuan Yahudi, ya, perempuan-perempuan Israel yang berjalan dengan berujud-ujud. Berujud-ujud itu artinya jalannya itu dibikin supaya berujud-ujud itu harus apa? Hilang, kirene, terus pokoknya kan ngangkat-ngangkat. Ada. Karena apa?
orang itu punya kecenderungan cantik sedikit, ganteng sedikit, luar sidik, irung mancung sekarang bisa dibikin. Zaman dahulu enggak bisa, tapi sekarang itu kan apa namanya mancung itu bisa dibikin. Moto belalak kan bisa dibikin. Kulit putih kan bisa dibikin. Badan gendut kan bisa disuntik. Lemak, atau sedot lemak. Bisa. Bukan masih Tuhan. Supaya hierarki Indonesia itu tidak jatuh ke dalam pilihan seperti Wahyu pasal 17, Bapak ngasih Tuhan. Maka kita ini diciptakan dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Itu tujuan Tuhan. Nanti kalau sudah masuk di surga, masuk kapal, sudah mau minta apapun boleh. Ya, sudah mau ganti motor jadi biru, bisa. Tuh bisa. Bisa. Bagus ya. Nanti rambutnya mau jadi apa, kulitnya mau jadi apa, bisa. Di sana ada teknologinya yang mungkin Tuhan dan umatnya. Tapi itu apa namanya seorang dari mereka yang mati nah tengkuknya diinjak itu ya masuk kapal kan. Dia tuh nggak mau ganti. Dia tetap dengan ini karena ini punya sejarah. Aslinya kita tuh mau menjadi seperti apa bisa, tapi karena Tuhan tuh punya tujuan, maka ini dilahirkan di sini, ini dilahirkan di sini, ini dilahirkan di Ethiopia, ini dilahirkan di Babel, ini dilahirkan di Pirus, ini dilahirkan di Palestina. Tuhan tuh punya tujuan. Terus Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai dalam mata air ada di dalam. Tuhan tuh menghitung ya, dan mencatat bangsa-bangsa. Maka Tuhan juga menetapkan ini dilahirkan di sana, ini dilahirkan di sana. Itu sudah diatur rapi. Apa yang masih Tuhan? Oleh sebab itu, kalau saudara mengerti tentang Ratu Miras Imam, itu sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Roh kita itu sudah bersama-sama dengan Tuhan di dalam banknya roh. Dan Tuhan itu melihat ya kondisi kita. Namun pada keadaan jasmaninya ya beda dan seperti Kejadian pasal 6 karena kan Tuhan berkata demikian kepada Samuel. Waktu Samuel suruh mentahbiskan Daud, dia melihat anak-anaknya Isai yang laki-laki yang tinggi besar gagah, bawaannya bawaan apa namanya bawaan angkatan bersenjata, ya TNI, angkatan polisi, ya angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, ada ukurannya. Tidak boleh. Bur tuh lemu tuh tidak boleh. Boleh tidak Pak Rusman? Tinggi tapi gemuk boleh tidak? Tidak boleh. Dulu Pak Rusman tuh punya saudara. Dia sudah tinggi. Badannya ya sedengan. Tapi harus turun lagi. Atur. Tingginya harus sekian. Dan bobotnya harus sekian. Sehingga kalau saudara lihat 17 Agustus itu ya dari angkatan udara, angkatan laut, angkatan senjata dan lain-lainnya itu kan tinggi tapi petangnya saya cilik-cilik. Nah, kali sudah jadi jenderal. Sudah lagi. Dulu kan sudah lulus. Jenderal kan nggak ada aturan lagi. Nah, Bapak ini ngasih Tuhan. Pada waktu itu Nabi Samuel itu hampir keliru. Ini mesti apa namanya Raja Israel. Karena apa? Dia terpancang kepada Raja Saul. Raja Saul itu memang paling tinggi sa Israel. Ya, paling tinggi sa Israel. Ya. Semua itu orang Israel di pundaknya. Dia tuh paling lebih tinggi. Nah, Samuel terpancang. Ini mesti yang dipilih Tuhan. Pilih Tuhan. Sampai 3-4 kali ditegur Tuhan. Kamu jangan melihat lembaganya. Tapi lihat dalam hatinya. Ternyata yang dipilih itu Daud yang masih anak bungsu, masih kecil, masih remaja. Ya. Namun begitu tingginya tentunya tidak seperti kakak-kakaknya. Ya. Tapi pipinya tuh merah karena kepanasan. Tapi matanya tuh indah. Nah, itu yang dipilih Tuhan. Tapi kalau manusia sekarang itu kan rata-rata melihat lembaganya. Apalagi perempuan-perempuan, cewek-cewek. Ya, generasi sekarang itu. Kalau uang no, yang penting
gede dhuwur, ukur dhuwure sak lemari. Itu juga demikian pada waktu LPBKWI. Ya, para gadis dari LPBKWI itu ada banyak orang datang bawa tas, berarti mas jadi murid di sini. Ternyata orangnya memang tinggi-tinggi dan ya rupanya rodo ape. Ternyata masuk anak gaul. Banyak kan yang ketipu seperti itu, banyak enggak Bu Christine? Banyak enggak Bu Sonda? Ya banyak. Ya. Anak-anakmu dididik jangan seperti itu. Kalau lembagane, ya apa itu yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan mengatur kita ini sudah diperhitungkan berjuta-juta kali. Tuhan tentunya melakukan observasi, Tuhan melakukan apa namanya penelitian, Tuhan melakukan searching, ya melihat pada zamannya Kain dan Habil, melihat pada zamannya Nabi Nuh, sampai malaikat-malaikat itu jatuh karena melihat perempuan-perempuan cantik kemudian dikawini dan akhirnya melahirkan manusia raksasa, bahkan manusia setengah binatang. Nah, kan melakukan bongkar pasang ketika kesempurnaan tubuh Kristus itu harus terwujud dan Tuhan menetapkan Indonesia yang mendapatkan pengurahan Tuhan, itu sudah dilihat. Mengapa kok harus singa mengaum? Bapak yang kasih Tuhan, itu semuanya ada sejarahnya. Ada sejarahnya, Bapak yang kasih Tuhan. Sejak Ayub 38 ayat 7 sampai sekarang itu Tuhan tuh mengatur perjalanan jiwa roh yang nanti pada akhirnya pada abad ke-20 itu dilahirkan di Indonesia. Tapi kasih Tuhan. Tuhan mengatur segala sesuatunya sempurna. Kalau saudara itu pilihan, saudara mau keluar di sini nanti saudara itu akan dioyak sampai ilmu potol. Ya. Apa kasih Tuhan? Tidak akan dikejar sama Tuhan dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau saudara itu cuma apa namanya kita ini ya orang halaman, wis metu sapa besok balik nang ya. Kris. Masih Tuhan. Metu rapopo besok balik zaman artis. Ya kan? Kan semuanya harus diselamatkan. Jadi demikian. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 8 sampai 10. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, kalau Rasul Paulus itu secara khusus dia berbicara di luar tubuh ketika dia ngerokok sukmo. Tapi tentunya ayat ini ya bicara untuk zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jika kita pun ya masih berada di luar tubuh, ya kita tuh punya pekerjaan. Tadi dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh, ya, maupun kami diam di luar tubuh, itu artinya ngerokok sukmo untuk Rasul Paulus, ya, supaya kami berkenan kepadanya. Apa yang kasih Tuhan? Karena ada ayat juga, kalau orang fasik itu sejak lahir itu dia sudah fasik. Berarti kan ketika masih di dalam banknya roh itu dia sudah kelihatan akal. Dia sudah kelihatan fasiknya. Apa yang kasih Tuhan? Seperti apa namanya Esau dan Yakub itu. Ketika belum lahir saja kan Tuhan sudah menetapkan bahwa yang sulung nanti akan menjadi hamba kepada yang bungsu. Padahal mereka belum lahir, belum berbuat apa-apa. Berarti Tuhan itu sudah melihat jauh ke belakang. Apa yang kasih Tuhan, sekalipun pada akhirnya Yakub Esau itu bertobat dan sekarang mereka itu rukun kapal.
Jadi ketika kita ini di luar tubuh, belum dapat tubuh, apa yang ngasih Tuhan, Tuhan tuh menilai perbuatan kita pada waktu itu. Ya, oh ini memang dasarnya dulu tumbuhnya waktu di semai, apa namanya tumbuhnya tinggi. Kemudian dilihat selama ribuan tahun dari Ayub 38 ayat 7 sampai Kejadian pasal 1, tidak tahu berapa juta tahun. Kemudian dari Kejadian pasal 1 sampai zaman kita kan ada 6.000 tahun. Itu dilihat terus sama Tuhan, pertumbuhan jiwa roh kita itu seperti apa, perbuatan kita di luar tubuh itu seperti apa, itu dilihat. Tidak apalagi setelah kita ini mendapatkan tubuh kita, ya, supaya kita ini tak bercacat celah dan sempurna di hadapan Tuhan. Kalau memang jatahnya mempelai, tapi kalau jatahnya bukan mempelai ya akan gugur, akan banyak tidak taat, ya, akan banyak tidak taat. Tetapi kalau mempelai itu kan sempurna taatannya, seperti Tuhan Yesus itu taat sampai mati. Apa yang kasih Tuhan itu semuanya dinilai satu persatu, sekalipun jumlahnya manusia itu triliunan di luar tubuh. Pada saat Merogosopo zaman kita sudah punya darah daging, ataupun di luar tubuh ketika kita masih jiwa roh, itu semuanya dinilai oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk nanti dimasukkan kelompok ruang maha suci, ruang suci atau halaman. Bapak Ibu sih ngasih Tuhan. Ya, mungkin orang kan yang berkata suka-suka toh, saksir toh. Manusia itu kan punya hak bebasan untuk memilih memang. Apa yang kasih Tuhan. Manusia itu bebas memilih. Tetapi ketika manusia itu hidup dalam darah daging, kadang-kadang pilihannya itu seperti Wahyu pasal 17. Kalau suruh milih itu enggak ada orang tuh, aku milih tak ada wong melarat tuh, enggak ada. Enggak ada. Ya. Kalau saudara suruh milih gitu enggak ada orang milih. Aku tak jadi pengerjaan yang Cokro Aminoto 164 kae ben dadi botol. Mulai cilik, sumpah, sesek, dan sebagainya. Rata yang bergerak-bergerak. Tidak ada orang tuh mau ditetapkan seperti itu. Maunya gitu ya, rumahnya besar, berkatnya banyak, gerakan terus. Kita kan sudah diolok-olok orang. Orang dari Papua, orang dari Sumatera, orang dari mana-mana. Kalau apalagi seperti Opung ini kan dari Medan, diolok-olok sama orang Sumatera. Kamu itu ya, sudah 3 tahun mengembara. Teman-temanmu tuh sudah punya apa-apa. Macam segala macam punya. Kamu punyamu apa? Besar kan, ya. Saudara-saudara kita, teman-teman kita sama hingga banyak diolok-olok. Temanmu tuh sudah sampai kemana-mana. Kamu bisa muncul kan total seperti all beringat. Bapak Ibu kesedihan. Ya Tuhan memang tetapkan kita itu. Nanti kita akan bergerak melanglang jabat akan dari timur ke barat. Kalau Wahyu sudah digenapi, Bapak Ibu kesedihan. Saya itu melakukan satu pekerjaan yang berjasa surga. Yang Tuhan katakan itu karena Oma. Saya katakan tidak adil. Tapi saya dapat pahala. Ya, kita opak. Ramadan pulang. Ya, Ramadan pulang kan tampung kamu. Ingat sudah 12 Desember, sekarang sudah jalan terus ya. Ini 22 Desember. Ya. Tapi yang kita butuhkan itu ya cuma Wahyu pasal 1. Nanti ya, gereja dan GPJ itu sudah Tuhan. Tuhan katakan sudah 100% jadi dan nanti akan dibuka. Kalau Tuhan sudah membuka itu tidak seperti yang kita tampak dalam mata badani ini. Seperti hambanya Elisa itu ketika didatangi apa namanya musuh dari Aram atau Asyur itu ketakutan. Terus sama Elisa dibuka matanya, lihat, oh ternyata yang menyertai kita dalam tentara surga itu lebih banyak. Matanya perlu dibuka.
Kalau matanya tidak dibuka, dia cuma melihat bala tentara. Setelah matanya dibuka, dia lihat dia jadi berani jalan di antara bala tentara. Kerajaan surga itu membawa musuh itu dibawa ke apa namanya alun-alun kerajaan. Kemudian raja dikasih tahu ini musuhmu. Apa namanya bunuh. Bukan itu orang yang sudah menyerah. Itu kasih makan, kenyangkan, sangoni kon boleh. Dari satu seperti itu. Jadi sebelum mata ini disingkapkan yang kelihatan ya namanya yang tampak oleh mata jasmani ini. Kamu kasih Tuhan. Kita dipersiapkan untuk masuk Pentakosta akhir zaman. Nah, itu menjadi putusan. Dan kita berdoa supaya nama-nama kita ini dipermanenkan dalam Ratu Miras Imam, PA Sakti Suci Suci, dalam hirarki Kristus, dalam posisi kita dihitung kepada hitungan 1 miliar tersebut. Itu pergumulan kita. Karena itu bersifat selama-lamanya kita hidup. Ya, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bapak Tuhan. Nanti kalau kita payu digenapi, berhenti umur kita. Kemudian kita, setelah kita melaksanakan pekerjaan besar akhir zaman, dan malaikat itu meniup sangkakalanya dan kita diambil dari keempat penjuru bumi, masuk ke dalam kekekalan. Nah, apa yang kita kerjakan selama di bumi itu nanti akan menjadi kekal dalam kerajaan surga. Kalau kita tuh di bumi cuma melakukan pekerjaan-pekerjaannya orang halaman, ya di sana nanti kekal menjadi orang halaman. Kalau kita selama di bumi cuma melakukan pekerjaan-pekerjaannya orang ruang suci, ya selama di sana nanti menjadi orang ruang suci. Kalau selama hidup di bumi ini kita tegak tercacak di pintu tirai, terus merubah tirai untuk masuk menjadi bilangan 1 miliar, di sana itu kekal. Sebab itu kita PM, kita berdoa supaya nama kita itu dikekalkan. Tuhan kan mengatakan kepada 70 murid ya, yang karena doanya ya, yang melihat kilat itu jatuh dari langit ke bumi, itu jatuhnya apa namanya musuh. Tapi Tuhan katakan kamu jangan bersukacita karena apa namanya kilat jatuh dari langit ke bumi, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam kitab hayat atau kitab kehidupan. Di sana tuh sifatnya kekal. Bapak kasih Tuhan. Sebab itu hidup yang cuma seperti abu debu ya, seperti bunga rumput ini, kita harus berjuang sebisa-bisanya dengan kekuatan firman Allah dan Roh Kudus untuk meraih posisi yang tertinggi. Apalagi kita itu sudah ditaruh pada posisi yang tertinggi, yaitu dengan berita kitab Wahyu itu kita taruh untuk menjadi tabut perjanjian, karena jiwa dari apa namanya kitab Wahyu itu adalah tabut perjanjian. Untuk sampai kepada tabut perjanjian kita harus tegak tercacak di pintu tirai. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, biarlah kita jangan lendot-ngelendot kemudian drosor-drosor keluar ya, kayak belut gitu. Tapi biarlah kita bertahan di dalam posisi kita ini, karena itu sifatnya kekal. Biarlah saudara ingat dan kita tahu bahwa kita tuh sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Jiwa roh kita itu sudah dilihat oleh Tuhan. Ya, biarlah kita ini menyempurnakan panggilan dan pilihan kita dengan proses salib. Memikul salib dengan penuh sukacita, memikul salib dengan perasaan bahagia. Baru itulah jemaat sulung. Kita baca Roma pasal 8. Kalau hidup kita tuh penuh setiap waktu penuh keluh kesah tentang si A, si B, si C, tentang suami lah, tentang anak lah, tentang inilah, tentang itulah. Banyaklah sembahyang. Roma 18. Maksudnya Roma 8 ayat 18. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada sia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri tidak akan diperdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat berapa itu? Sampai ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang
Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit salib. Ya, semua makhluk sekarang ini sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Kalau sudah dikatakan sakit bersalin itu untuk Alkitab, itu sudah penderitaan yang tiada taranya. Tapi dengan teknologi, ya sekarang itu orang bisa melahirkan tanpa sakit. Ya, ada melahirkan dengan dioperasi, ada melahirkan di dalam air, Maha Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi menurut Kejadian pasal 3 ayat 15-16 dan menurut seluruh Alkitab, kesengsaraan atau penderitaan kiamat sakitnya seperti perempuan bersalin secara alamiah. Ya. Semuanya sama mengeluh. Kita yang di Jogja, yang di Jakarta, yang di luar negeri, semua mengeluh. Tidak ada orang yang tidak mengeluh karena kita sudah berdiam di bumi yang sedang dipamungkas. Ya. Bumi yang sedang dipamungkas, bumi yang rusak ini. Terus ayat 25 kita perhatikan. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh dan juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, ayat 30 ya. Bapak yang kasih Tuhan, ada orang tuh menerima karunia sulung roh. Ya. Dan bukan hanya mereka saja, kan ada mereka, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati. Kita mengeluh tapi di batin saja, ya. Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Ini maksudnya apa? Kata isi Tuhan, orang yang menerima karunia sulung roh itu artinya roh yang pertama diciptakan. Zakaria pasal 12 ayat 1. Kemudian Ayub 38 ayat 7. Ya, Bapak Tuhan. Itu juga menunjuk karunia sulung roh itu adalah hikmat dan makrifat. Ya. Korintus pasal 12 ayat 8 mulai ya. Ada 9 karunia roh kudus, tapi yang pertama itu hikmat, kemudian makrifat. Nah, berarti orang yang menerima ya hikmat makrifat itu terutama adalah orang yang pertama-tama rohnya itu diciptakan untuk menjadi mempelai. Kasih Tuhan. Itulah sebabnya mengapa ya dalam pengajaran kitab Wahyu murid-murid hikmat makrifat yang berasal dari LPPKWI, STTPKWI dan jemaat-jemaat penggembalaan kitab Wahyu itu menerima hikmat makrifat dan diajarkan. Kemudian dididik caranya bermakrifat dengan banyak kunci-kunci makrifat. Karena itu melengkapi orang yang mendapatkan karunia sulung roh. Rohnya itu diciptakan pertama, ditentukan untuk menjadi mempelai. Bapak kasih Tuhan. Kalau sang suami itu adalah sang hikmat dan makrifat, sang hikmat dan sang makrifat, maka mempelainya juga dipinjami hikmat dan makrifat. Bapak kasih Tuhan. Ya. Jadi untuk roh sulung, ya, dikaruniakan hikmat dan makrifat untuk menjalankan tugasnya di bumi, terutama untuk nanti ya melaksanakan Mesabo dan untuk melaksanakan pergerakan besar akhir zaman itu sangat dipentingkan, diperlukan hikmat dan makrifat untuk kita tetap bisa berjalan. Di sini ada 1.000 orang mati, di sini ada 10.000 orang mati, kita tetap hidup dan berjalan melaksanakan pergerakan besar akhir zaman. Kata yang kasih Tuhan. Bahkan ketika bumi ini dihukum, kita ini menonton. Itu karena kita tetap bisa hidup, karena apa? Karena hikmat dan makrifat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya. Kita baca terus ayat 4. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak, supaya ia anaknya itu jadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggil. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Ya, ini saya terangkan dulu waktu keempat. Kalau dibacakan ayat 29 dan 30 itu dalam bahasa kita. For whom he did foreknow, he also did predestinate, be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Ya, ulangi yang baris pertama. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed. Ya, he also did predestinate. Ya, predestinate itu bahasa Inggris itu artinya ditakdirkan. Ya, orang yang ditakdirkan. Terus ayat 30. Moreover, who he did predestinate, he also called, and whom he called them, he also justified, and whom he justified, he also glorified. Ya, demikian. Ya. Semua orang yang dipilihnya dari semula, sejak awal, sejak Ayub 38 ayat 7, itu sudah dipilih, karena memang dalam pertumbuhannya di ladang semai itu menonjol, apa yang kasih Tuhan. Dan perbuatan-perbuatannya di luar tubuh selama ribuan tahun, ya, selama jutaan tahun, ya, Ayub 38 ayat itu, jadi sekian juta tahun, nah, kita tanyakan. Dan selama 6 tahun penciptaan sampai sekarang, kita tuh masih di luar tubuh, Tuhan menilai dari semua orang triliunan, dari semua orang kelihatan, apa yang masih Tuhan. Akhirnya Tuhan menakdirkan, predestinate, takdirkan, ya, untuk jadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk menjadi tubuh Kristus. Ayat 30, saya bacakan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, sejak awal, sejak Ayub 38 ayat 7 itu sudah ditentukan, dilihat pertumbuhannya, ya. Mereka itu juga kemudian dipanggil, ya. Dan mereka yang dipanggil itu kemudian dibenarkan. Benarkan itu artinya dia punya iman. Ya, kemudian mereka itu juga yang dimuliakan. Dari dibenarkan sampai dimuliakan, kan mengalami pertumbuhan yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang masih ada sampai saat ini, saudara itu presiden, ya, di predestinate, ditakdirkan sejak semula, sejak kita masih di dalam banknya roh. Tuhan sudah pilih. Nah, kesengsaraan yang cuma sebentar ini jangan menjadi sandungan yang membuat kita jatuh, terpuruk, dan terhilang. Banyak keluhan dalam hidup kita. Semua manusia itu pernah punya keluhan, tetapi kalau kita mengeluh di dalam hati sambil berdoa, sampai nanti kita tuh dibuat mudeng sama Roh Kudus, paham. Oh, ini loh tujuannya. Ya. Kalau suamimu tuh masih ada kekurangan, itulah sebabnya dia tidak diambil dari kamu. Ya. Kalau diambil dari kamu, ya, Tuhan masih melihat, kamu masih membutuhkan. Beda dengan Wahyu pasal 10 itu kematian melalui perjanjian, ya, kematian melalui perjanjian tahun 2006, 9 tahun baru panggil. Saya memang ulur-ulur waktu. Dan 9 tahun kemudian, kapan masih Tuhan, pasal 9 ayat Nabi. 6, 9 tahun, 9 tahun. Kapan itu kematian menurut perjanjian. Kapan masih Tuhan. Kalau kematiannya semua itu seperti kematian jemaat-jemaat di sini, ya, saya tidak usah bergumul. Seperti Mbah Ten itu menjadi janda sudah 25 tahun. Saya tidak bergumul apapun, ya, kalau untuk anak cucumu nantinya. Tapi karena saya ada perjanjian dengan Tuhan, apa yang masih Tuhan, maka saya bergumul. Itu kematian dengan perjanjian, dan asal-asalan saja. Kalau seperti kebanyakan jemaat di sini, saya kasih contoh saja Mbah Ten, Pak Mantap meninggal sudah 25 tahun yang lalu. Mbah Ten juga tidak bergumul.
memang tidak ada perjanjian. Ya. Sekian, supaya saudara sedikit tahu sejarah bulan Wahyu pasal 10. Apa itu saudara yang dikasih Tuhan? Jadi, kita yang dipilih sejak awal, sejak Ayub 8 ayat, pada saat itu kita menyaksikan Tuhan menciptakan langit bumi seisinya. Ya. Kita itu kenal sejak semula. Kemudian kita dilahirkan sesuai dengan Mazmur 87. Kamu menjadi bangsa ini, kamu dilahirkan di sini, kamu dilahirkan di sini, kamu dilahirkan di sini, dan kita 60% hierarki itu dilahirkan di Indonesia. Itu adalah diatur sama Tuhan, satu persatu itu diatur. Kamu nanti menjadi bangsa ini, kamu menjadi bangsa ini, kamu menjadi bangsa ini. Kan ada tadi, kamu menjadi bangsa Filistia, kamu menjadi bangsa tanah Ethiopia, kamu menjadi bangsa ini, bangsa ini. Satu persatu itu catat sama Tuhan. Nah, sangat tertib sekalipun umat manusia triliunan, Tuhan itu bukunya sempurna. Sedangkan Alkitab yang kedua itu jumlah halamannya jutaan. Jumlah halamannya itu jutaan. Apa itu yang dikasih? Nah, kita yang sudah dipanggil sampai sejauh ini dengan kitab yang punya jiwa tabut perjanjian, apa yang dikasih Tuhan, masakan kita tidak mengerti hal-hal di balik masakan kita tidak dikasih tahu hal-hal di balik Kalau kita mengasihi Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9 itu apa yang tidak dilihat orang, apa yang tidak didengar orang, apa yang tidak muncul dalam batinnya orang, itu diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Apa yang dikasih Tuhan, kita baca ya. 1 Korintus 2 ayat 6 mulai. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, saudara harus tahu. Kita harus tahu bahwa hikmat marifat kita itu kan dari dunia, dan bukan dari penguasa-penguasa dunia. Tapi hikmat itu lahir dari salib. Nah, saudara jangan keliru. Jangan menginjak-injak hikmat marifat. Karena yang diperintahkan di dalam hikmat marifat itu ya para malaikat. Kalau kita diurapi Roh Kudus. Terus. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelumnya dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, hikmat yang diberitakan itu adalah tersembunyi. Ya, dan rahasia. Nah, sifat rahasia ini yang saudara jaga, ya, tersembunyi dan rahasia. Karena setiap kunci marifat itu ada nomor kodenya, ada apa namanya nomor patennya di surga di dalam Dewan Musyawarah Tuhan, dan sembarangan. Ya. Yang sebelum dunia dijadikan, ya, sebelum dunia dijadikan berarti dalam apa namanya ayat 38 ayat 7 itu sudah disediakan bagi kemuliaan kita. Kemuliaan kita tuh di dalam hikmat dan marifat. Apa itu yang dikasih Tuhan. Terus. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan dan dunia. Nah, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat marifat Tuhan yang rahasia dan tersembunyi tadi. Ya, kalau sekiranya mereka mengenal, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan. Karena dia ya yang apa namanya penguasa dunia ini tahu Tuhan itu siapa, akan kasih Tuhan. Nah, jadi hikmat makrifat itu ya sesuatu yang rahasia dan tersembunyi, tidak dimiliki, tidak dipercayakan kepada penguasa-penguasa dunia ataupun dimiliki oleh dunia. Kalau dunia mengatakan ya punya hikmat makrifat, ya tentunya kita diam aja, nggak usah berbantah-bantah. Ya. Terus ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah, mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah dinyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia dan roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu
Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Nah, kalau kita punya roh Allah, kita akan tahu apa yang ada di dalam diri Allah. Rencananya kita tahu, apa yang diperbuatnya pada zaman dahulu kita tahu, hikmat marifatnya kita tahu, karena kita dipinjami, dikasih tahu. Ya, Bapak Ibu sudah Tuhan, ini baru pertiga ya, dari banner depan itu. Kita masih akan mendengarkan lagi untuk sesi yang kedua dan nanti ya sesi yang ketiga. Semakin kita memahami bahwa kita itu sudah ada ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Namun kita baru dilahirkan 900 sekian, 900 sekian, atau 2000 sekian, 18 Tuhan itu semuanya diatur oleh Tuhan. Nah, kalau detik ini saudara ada terhimpun, terkumpul sebagai hierarki Kristus atau GPA Sakti Suci, berbahagialah, bertahanlah, pertahankan. Jangan mau digeser dan jangan mau digoncang oleh apapun juga. Karena perolehannya itu bersifat kekal. Dan cuma sementara, tetapi selama-lamanya. Kalau menjadi orang halaman yang triliunan, ya selama-lamanya di halaman. Kalau menjadi orang ruang suci, ya selama-lamanya di ruang suci. Kalau menjadi mempelai, ya selama-lamanya menjadi mempelai. Sebab itu perjuangkan satu hal yang mulia ini dengan pembayaran harga apapun. Kalau kita banyak keluhan, adalah kita berdoa di dalam roh. Nanti Roh Kudus akan membuat saudara itu mudeng dan membuat saudara itu sabar, membuat kita itu tetap mengasihi, membuat kita itu bertekun, membuat kita itu damai sejahtera. Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya. Ya. Ada daging, ada roh. Kita mau hidup di daging apa di roh? Dan di Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita pujikan satu pujian Natal ya dalam palungan.